Halo teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang tips bagaimana cara memilih produsen yang baik. Oke, nah memilih produsen ini sangat penting ya. Kenapa? Karena jika teman-teman salah dalam memilih produsen ya, maka ini akan menghambat kemajuan dari toko online teman-teman. Nah, jika teman-teman jeli ya dalam memilih produsen, maka ini juga akan membantu ya toko online teman-teman atau bisnis teman-teman juga berkembang. Oke, nah ada beberapa poin nih yang saya sarankan kepada teman-teman ketika memilih produsen. Oke, nah yang pertama adalah utamakan kualitas. Nah, maksud kualitas di ini adalah kualitas produk ya. Kualitas harus teman-teman jadikan dasar pengukuran dalam memilih supplier bisnis ya. Nah, apabila kualitas produk buruk ya, maka sudah dipastikan produk yang akan teman-teman hasilkan atau teman-teman jual juga hasilnya akan buruk. Demikian juga sebaliknya jika kualitas produknya bagus ya, maka itu akan memberikan repeat order dari uh, mereka yang memesan produk teman-teman. Oke, nah itulah mengapa pentingnya kita mengutamakan kualitas ya. Ketika mereka mendapatkan produk yang kualitasnya ternyata berbeda dengan ekspektasi mereka, maka ini tidak akan terjadi repeat order. Nah, inilah yang akan kita kejar, yaitu repeat order. Artinya pesanan yang berulang. Ketika si konsumen ya merasa puas dengan kualitas produk yang mereka beli, maka biasanya mereka akan beli lagi dan beli lagi. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuaikan kapasitas produk dengan target income teman-teman. Artinya, tempat produksi harus sanggup memenuhi target minimal income Anda. Nah, misalkan apabila teman-teman ingin target income 10 juta per bulan dari niche tertentu ya, apakah itu misalkan fashion, apakah itu elektronik dan lain sebagainya, dan misalkan profit per produknya 5.000, maka teman-teman butuh menjual 2.000 piece minimal ya, kapasitas produksi per bulan. Nah, dengan target income 10 juta ini ya, teman-teman harus mendapatkan produsen yang memang bisa memproduksi atau menyediakan barang atau produk sebanyak minimal 2.000 piece jika seandainya keuntungannya 5.000. Nah, jika keuntungannya 50.000 per piece, maka teman-teman hanya butuh 200 piece per bulan. Jadi besar laba keuntungan juga akan mempengaruhi ya jumlah dari produk yang akan teman-teman. Intinya adalah usahakan ya tempat supplier atau distributor teman-teman mengambil produk itu mereka memang produknya ready, atau seandainya tidak ready mereka bisa menyediakannya sesuai dengan waktu yang teman-teman tentukan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, diutamakan yang bisa diproduksi terus-menerus dan pilihlah produk yang tidak terlalu sering berganti model. Nah, misalkan saya pribadi saat ini mengelola toko online yang membuat produk jaket ya, kemudian juga produk jaket varsity dan juga produk baju seragam kerja. Oke, nah dua produk ini tidak terlalu sering mengalami perubahan model. Nah, misalkan jaket varsity ya, nah ini nyaris tidak pernah berubah bentuknya ya. Hanya saja paling nanti perubahan warna ya, perubahan mungkin ada sedikit perubahan model tapi tidak terlalu sering mengalami perubahan model. Begitu juga dengan baju seragam kerja, yaitu biasanya tidak terlalu banyak perubahan. Nah, apa kendalanya jika sebuah produk terlalu sering berganti model? Nanti resikonya adalah teman-teman sudah menstok ya, sudah melakukan stok barang ya, kemudian karena produk yang teman-teman jual itu terlalu cepat berganti model, misalkan baju gamis misalkan, atau produk-produk yang memang perubahan modelnya itu terlalu cepat, maka sebaiknya teman-teman hindari ya. Kenapa? Karena ini akan berisiko terjadinya dead stock. Artinya teman-teman sudah menyetok barang ya, kemudian karena modelnya cepat berganti, maka barang yang teman-teman stok ini jika tidak terjual dalam waktu yang cepat, maka ini berisiko terjadinya dead stock, artinya stok yang mati tidak bisa terjual. Oke, jadi saran saya, jika teman-teman baru memulai toko online, maka pilihlah produk yang memang tidak terlalu sering berganti model. Oke, nah itu sebetulnya sangat banyak produknya, teman-teman tinggal cari sendiri. Oke, kemudian selanjutnya adalah
masa produksi ideal adalah 1-2 minggu. Nah, ini jika produknya memang harus diproduksi terlebih dahulu baru dijual. Jika seandainya memang produk itu sudah ready, maka teman-teman tinggal mencari supplier yang memang bisa menyiapkan produk idealnya 1-2 minggu ya. 3 minggu masih normal, 4 minggu ini paling telat ya. Nah, lebih dari itu berarti tidak produktif. Nah, tergantung pesanan sebetulnya. Jika memang si supplier sanggup ya menyediakan produk yang teman-teman butuhkan dalam waktu cepat, maka ini menandakan si produsen ini adalah orang yang memang bisa diandalkan ya untuk menjadi supplier teman-teman atau distributor. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah pilih produsen terpercaya dan punya komitmen serta integritas. Nah, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena menjalin kerjasama ya dengan seseorang. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan bisnis teman-teman. Karena jika jika pesanan ke toko online teman-teman sudah mulai rame ya, dan ternyata si produsen ini memang si produsen ini tidak bisa dipercaya atau tidak mempunyai komitmen, maka ini akan menghambat kemajuan dari bisnis toko online teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya jangan terlalu banyak menjalin kerjasama dalam satu waktu. Ya, nah jika teman-teman baru memulai ya bisnis toko online, maka saran saya ya cukup bekerja sama dengan 1 atau 2 supplier yang memang sanggup menghandle pesanan dalam jumlah besar. 1 atau 2 saja cukup untuk awal-awal. Kenapa? Karena jika teman-teman terlalu banyak menjalin kerjasama dalam satu waktu, maka ini akan membuat teman-teman repot ya. Kecuali jika teman-teman memang sudah mempunyai karyawan dan memang sudah pesanan sudah sangat banyak ke toko online teman-teman, maka ini tidak masalah teman-teman untuk menjalin kerjasama dengan banyak supplier atau distributor dalam satu waktu. Namun jika teman-teman baru memulai bisnis toko online, maka saran saya cukup bekerja sama dengan 1 atau 2 atau maksimal 3 ya supplier atau distributor untuk mensuplai produk untuk teman-teman jual. Oke. Kemudian selanjutnya adalah minta produk sampel ya. Nah, ini pentingnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita memastikan sendiri bagaimana kualitas produksi supplier ya. Nah, misalkan teman-teman masih baru ya. Jika kita masih baru, tentu kita tidak bisa meminta begitu saja kepada supplier. Biasanya mereka belum percaya kepada kita ya, karena kita masih baru ya. Kita belum memiliki customer misalkan ya, maka tidak apa-apa teman-teman mengeluarkan sedikit uang ya, membeli beberapa sampel produk ya untuk teman-teman cek sendiri. Oke. Nah, beruntung jika si supplier bersedia mengirimkan produk sampel kepada teman-teman. Namun seandainya jika mereka tidak bersedia, maka teman-teman tidak apa-apa keluar modal ya untuk membeli produk sebagai sampel. Tujuannya adalah untuk memastikan langsung bagaimana kualitas dari produk. Oke. Kemudian yang terakhir adalah, dan ini juga cukup penting ya, pelajari kebijakan pengembalian produk. Oke. Nah, setiap supplier atau distributor mereka memiliki kebijakan tersendiri tentang pengembalian produk ya. Jadi pilihlah supplier atau distributor yang memang kebijakan pengembalian produknya itu tidak merugikan konsumen. Nah, ini kedepannya berhubungan dengan kepuasan konsumen. Jika kebijakan pengembalian produk dari supplier atau si distributor tidak berpihak kepada konsumen, misalkan ketika ada keluhan ya, misalkan ada barang cacat misalkan, atau ada barang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan si supplier ini mereka tidak menerima pengembalian barang, maka ini tidak hanya merugikan teman-teman, juga merugikan si konsumen, dan ini akan berujung kepada kekecewaan ya. Oke. Nah, pilihlah distributor atau supplier yang kebijakan pengembalian produknya itu bisa menguntungkan semua pihak. Oke. Nah, sampai di sini saja tips memilih produsen dari saya. Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.